semuanya, akhirnya seneng banget hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kemarin saya, sama Vera, sama Vera, kata orang mirip, tapi padahal enggak terlalu. Ada mirip-miripnya. Rezekinya, amin, amin. Kita hari ini akan main beberapa pertanyaan. Oke, kita akan jawab beberapa pertanyaan dari permainan itu. Dan nanti ada pertanyaan tambahan. Oke, jadi karena tamunya spesial, sudah 19 tahun menikah, saudara-saudara. Jadi, tadi kita udah ngobrol banyak, belajar banyak. Kali ini kita mau sharing sama tamu juga, belajar hal yang menarik dan tentunya inspiring. Oke, kita coba. Thank you. Silakan. Jadi saya ambil, saya jawab. Saya kasih pertanyaannya, saya menjawab. Oke, jadi panjang-panjang pendek-pendek. Bebas. Bebas. Oke. Jadi cuma saya baca lagi. Apa yang akan Miss Mary lakukan kalau suatu hari jatuh miskin? Berdoa kepada Tuhan untuk minta dikuatkan dan diberikan jalan untuk pasti there's always the reasons why kan kenapa ini terjadi dan apa maksud dari Tuhan, apa yang harus saya kerjakan berikutnya. Very nice. Iya, tahu udah pernah miskin sebelumnya. Benar. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi mungkin untuk orang yang belum baca mimpi $1 juta. Iya. Ya? Oke, kita buka pertanyaan berikutnya. Iya. Pertanyaan menarik ya. Oke. Saya juga agak bingung kalau ada pertanyaan kayak gitu, kayaknya kurang cocok. Saya Miss Mary pejuang. Sebelum jatuh miskin dia udah berjuang naik lagi. Amin, amin, amin. Oke. Jika ada UFO, jadi mau khayalannya, Oke. yang ingin menculik Miss Mary, bos maksudnya. Oke, suami saya. Suami, Oke, Miss Mary, menculik suami saya. dan ada anak-anak. Oke. Tapi Miss Mary cuma bisa menyelamatkan salah satu. Siapa yang akan dipilih? Kenapa? Oke, this is a tough one. Beberapa pertanyaan versi seperti ini seringkali udah pernah dipikirkan. Dan I'll choose my husband. Why? I'll choose my husband. Karena saya selalu percaya bahwa di dalam keluarga itu satu-satunya orang yang saya pilih sendiri berdasarkan keputusan saya sendiri itu cuma suami. Kalau yang namanya orang tua itu kan Tuhan yang berikan. Kita nggak bisa milih orang tua siapa. Bener. Anak juga itu kan titipan Tuhan. Kita nggak bisa milih gitu mau anak seperti siapa. Jadi dalam hubungan keluarga satu-satunya orang yang benar-benar keputusan saya pribadi itu suami gitu. Ya, jadi if I have to have a choice, even though it's very very hard choice, I'll choose my husband. Dan saya titipkan semoga dengan pilihan itu ya anak tetap selamat. Iya, bisa mungkin dan mau kalau bisa dua-duanya. Iya, anak iya, suami juga selamat. Iya. Last question dari Kak Tuim. Ya, Sunny, pertanyaan bikin sedih deh. Udah jatuh ke pilih, bisa minum UFO, ya. Oke, menurut Miss Mary, bagaimana pembagian tanggung jawab rumah tangga yang ideal saat sudah menikah? Oke. Simple. Yes. 100% tanggung jawab saya, 100% tanggung jawab suami. Dan itu kesepakatan. Karena kalau di awalnya misalnya kayak waktu itu 50-50 ya, anak-anak 50% saya, 50% saya ngurusin yang seterusnya gitu kan, bagi-bagi. Harusnya bukan seperti itu. Nah, kenapa saya bilang 100% tanggung jawab saya dan 100% tanggung jawab suami, supaya kita benar-benar have full ownership gitu. Jadi nggak seperti kayak ini kan bukan bagian saya gitu kan, harusnya bagian dia gitu. Jadi anggap aja it's all my 100% responsibility. Jadi apapun juga yang dia lakukan itu adalah tambahan ekstra bantuan, bukan sesuatu yang kayak kita demand. Ini kan harusnya bagian kamu gitu. Jadi dari awal itu sih mindsetnya 100% ya. Jadi mau urusan anak, mau urusannya rumah tangga yang bukan anak, ya maksudnya yang perintil kecil-kecil itu juga part of our responsibility. Betul, masing-masing responsibility. At least itu prinsip yang kita sepakati saya dan suami ya. Oke. Gitu. Menarik. Penutup pertanyaan kita. Ini ada pertanyaan dari teman sih sebenarnya.
soulmate is found or made. Apa? Soulmate. Soulmate? Itu is found Ya. or made. Oh. Dua-duanya. Boleh nggak? Harus pilih salah satu. Harus boleh pilih salah satu. Ya, harus pilih salah satu, lebih condong Ya. gimana? Oke. Kalau pilih salah satu, saya lebih condong ke mate. Ya, oke. Karena seperti yang tadi saya bilang, ini ditemukan, of course pasti itu akan ada campur tangan Tuhan ya. Maksudnya kan Tuhan bisa mempertemukan kita, memberikan kesempatan, ini loh di depan kamu. Tapi at the end of the day, kita yang make decisions untuk he is the one. I think sometimes a lot of people itu kan selalu berkait tentang clarity gitu kan, is he the one, gitu kan, kita pengen kejelasan, clarity, and sometimes kita ask Tuhan gitu kan, kasih tanda dong gitu, give me clarity, if only I can hear exactly Tuhan ngomongnya apa, saya akan pasti tahu gitu. Tapi at the end of the day, seiring dengan berjalannya waktu, saya belajar bahwa clarity only comes from commitment. Only when we are committed, baru kita bisa melihat dengan jelas gitu. Jadi kalau nggak ada komitmen, ya kita nggak akan pernah melihat kejelasan itu, dan kita akan selalu merasa nggak jelas. Kita akan selalu merasa selalu ada alternatif, tapi only when we committed, that's it. Ya, baru kita segalanya jadi jelas gitu. Ya, so ya itu my personal belief, 100% agree. Jadi ya antara dua itu berarti is a commitment that is made, Ya. yang membuat kita jelas dan yakin bahwa he's the one, and we always do our best to keep learning, work in progress. Clarity yang membuat kita yakin, dan clarity baru didapatkan dari komitmen buat kita. Ya, hanya ketika kita komit baru semuanya udah jelas. Berarti jadi kalau dulu Miss Mary commit sama pasangan, Ya. terus mulai jelas, itu ada contohnya nggak waktu komit terus kayak yakin nikah? Iya, ada dong. Jadi kan mungkin udah pernah baca bukunya, pernah dengar sharing saya, kan pasti udah tahu ya bagaimana saya dipertemukan dengan Alpha. Ya, Pasti kan gak? Jadi ketika saya mencari Tuhan, justru di saat itulah ya Tuhan mempertemukan saya dengan Alpha. Gitu. Jadi through Bible study, jadi waktu itu, dan dari situlah saya merasa I grow when I with him. Jadi bagaimana saya bisa tahu dia orang yang tepat, ya karena dia membawa saya dekat dengan Tuhan. Dia membawa saya bisa menjadi nyaman dengan diri saya yang sesungguhnya, dan bisa menjadi lebih baik lagi, dan selalu mau improve, bukan menjadi orang lain tapi menjadi diri saya sendiri. Dan yang paling membuat saya bisa mendecide he's the one and I'm committed to him adalah ya karena dia bisa membawa saya dekat dengan Tuhan. Dan menurut saya itu penting sih, karena walaupun saya dan suami saya adalah dua orang dari dunia yang sangat berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda, kepribadian yang berbeda, preference makan yang berbeda, tapi saya selalu percaya kalau akar kita sama, ya kemanapun kita berada, ya kita akan selalu bersama mengakar, itu bertumbuh dan berbuah. Dan bagi saya akar itu sangat penting sih. Ya, jadi ketika saya tahu bahwa dia punya akar yang sama, dan dia bisa menguatkan saya, dan bisa mengajarkan saya, ya itu aja udah menjadi salah satu syarat utama yang membuat saya mau committed. Itu tuh deket sama Tuhan, ya baru deket sama jodoh. Kayak jodoh mulu, kagak deket sama Tuhan, gak connect. Setuju, dan membuat grow itu tadi loh kuncinya. Jadi kalau pikir patah hati, sakit hati, ya kan, nggak membaur sesama lain, percuma. Dia harus grow. Ketika grow itulah, grow-nya ke atas maksudnya ya, bukan ke samping. Tapi kalau bagian itu udah banyak. Ada ya semakin dekat sama Tuhan dua-duanya, karang bukan seperti segitiga ya. Ini ya Tuhan, dan ini pasangan kita, dan bertumbuh semakin serupa. Amin. Ya, Ini juga pengalaman yang sama kan pasti. iya benar. Ya kan, bertumbuhnya juga di dalam komunitas yang sehat. That's good. Yes, good. Ya, jadi itu sih. Kalau kita sudah mengakar dan memastikan bahwa itu akar yang tepat, salah satu bentuk perwujudannya ya pasti bertumbuh dan berbuah. Kalau nggak bertumbuh dan berbuah, berarti there's something wrong gitu. Iya, betul. Gitu. Satu pesan terakhir Miss ya, buat teman-teman, buat di sini juga undang. Ya, buat tahan teman aja.
Buat teman-teman satu pesan penting menghadapi hidup, realitanya, masalahnya, tadi harus tetap kuat. Amin. Satu pesan yang selalu iman lu yang selalu percayai di hidup ini sih, dia Berprasangka baik terhadap Tuhan. Itu penting sih. Jadi kalau saya bisa sama dengan satu kalimat, itu sih tetap berprasangka baik. Ya, karena apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kayak tadi kesulitan, kejatuhan, kehilangan, apapun itulah gitu kan. Mungkin bagi kita nalar manusia pasti nggak baik banget gitu kan. Ya, nanti kalau kita tetap berprasangka baik terhadap Tuhan, semuanya pasti akan baik dan indah pada waktunya gitu. jadi itu sih rasa baik sama Tuhan ya. Jadi keadaannya baik atau keadaan tidak sebaik yang Anda harapkan, tetap lihat Tuhan itu baik. Iya. Amen. Amen. Thank you Miss Mary. For going sama ke Surabaya. Kita feel honored banget before my wedding. Then you come, walaupun nggak bisa datang ke weddingnya, tapi menyempatkan 2 jam sangat mahal dan priceless evening bisa obrol and thank you, appreciate. Aku yang thank you bisa ketemu Evina, Ipan, ngobrol-ngobrol, and be part of your journey. Thank you. Podcast pertama kita dengan tamu spesial, Miss Mary Ria dan Beneran media. Ditunggu kelanjutannya, harus lanjut loh ini. Gak boleh cuma berhenti di sini ya. Harus lanjut. siap. Oke, udah didukung sama YouTuber kita. Mari kita lanjutkan. Siap. See you in the next podcast or Q&A. Bye-bye.